Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Sekarang kita akan belajar interrogative sentence dalam bentuk simple past. Kalimat tanya dalam bentuk simple past. Kemarin sudah dijelaskan di materi simple past tentang kalimat tanya, tapi sekarang akan lebih rinci. Kenapa? Karena kebanyakan siswa ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan daripada soal-soal itu. Misalnya kayak di ulangan, ada soal tentang teks, tapi ada kesulitan karena tidak tahu maksud dari pertanyaan tersebut. Nah, harapannya setelah belajar ini nanti kalian akan lebih mudah dalam menjawab soal-soal. Oke, begitu. Nah, apa itu interrogative sentence? Interrogative sentence dalam bentuk simple past ini adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan fakta atau kejadian, peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ada dua bentuk umum atau dua bentuk kalimat tanya yang umum yang sering digunakan dalam soal-soal itu. Yang pertama, yes atau no. Hanya dijawab yes no nantinya. Kemudian yang kedua adalah WH question. Penjelasan nanti di belakang ya. Yes no yang dalam bentuk nominal. Nominal ini yang kemarin ada BTS-nya itu digunakan untuk menanyakan keadaan saja dan hanya bisa dijawab dengan yes atau no. Was dan were dulu di awal, kemudian baru diikuti subjek dan ditambah dengan BTS, benda, tempat, sifat. Contohnya, was Michael Jackson a singer? Yes, he was. Michael Jackson. Apakah Michael Jackson itu adalah seorang penyanyi? Ya, dia dulu adalah seorang penyanyi. Jadi menanyakan keadaan di masa lalu. Contoh selanjutnya, was Soekarno from Lampung? Apakah Soekarno berasal dari Lampung? Nah, tentu saja bukan ya. No, he wasn't. Were dinosaurs big? Yes, they were. Apakah dinosaurus itu dulu tuh besar-besar? Ya, terlihat dari fosilnya. Was the first car fast? No, it wasn't. Apakah mobil pertama, mobil yang dibuat pertama kali itu bisa ngebut atau cepat? Tentu saja tidak ya. Karena asal masih jalan aja itu mesinnya. Oke, selanjutnya. Yes, no yang dalam bentuk verbal. Jadi ini digunakan untuk menanyakan aktivitas. Dan hanya bisa dijawab dengan yes atau no lagi. Rumusnya, kalau tadi was atau were, sekarang diawali dengan did. Kemudian subjek, baru diikuti kata kerja bentuk pertama. Walaupun simple past itu identik dengan bentuk kedua, bentuk keduanya itu bukan di setelah subjeknya, tapi yang sebelumnya itu did-nya, bukan verb one yang itu harus bentuk kedua ya. Jadi did-nya yang bentuk kedua. Contohnya, did Michael Jackson sing pop songs? Yes, he did. Apakah Michael Jackson itu menyanyi lagu pop? Ya, dia penyanyi pop. Dia bukan penyanyi lagu-lagu metal. Did Soekarno declare independence in 1946? No, he didn't. Apakah Pak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1946? Did Soekarno declare independence in 1946? Nah, tidak ya, di tahun 1945. Did dinosaurs live with human? No, they didn't. Apakah dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia? Tidak. Mereka, kalau berdasarkan buku sejarah, yaitu mereka ada duluan sebelum manusia. Did the first airplane fly near Kill Devil Hills? Yes, it did. Apakah pesawat terbang buatan pertama itu terbang di dekat Kill Devil Hills, Bukit Kill Devil istilahnya ya. Kalau berdasarkan Wikipedia sih katanya iya. Jadi pesawat terbang pertama itu dia terbang dekat-dekat dengan Kill Devil Hills. Selanjutnya, WH question bentuk nominal. Ada what, when, where, who, why, dan how.
WH. Jadi pertanyaan diawali dengan W dan H. Hanya cuma satu, how. Apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, atau biasa disebut mengapa, dan bagaimana. Di mana itu juga bisa berarti dengan kemana. Where are you going ya? Itu kan pernah dengar ya. Kamu akan kemana? Jadi ini digunakan untuk menanyakan informasi rinci tentang benda, kegiatan, waktu, tempat, orang, atau cara. Rumusnya diawali dengan WH itu salah satunya, kemudian diikuti was atau were, karena ini bentuk nominal. Subjek diikuti dengan benda, tempat, atau sifat. Contohnya, what was that? That was a plane. Mungkin tadi ada yang sekelibat di belakangnya ada suara zzz, gitu. Tanya, what was that? Tadi apa ya? That was a plane. Itu tadi pesawat terbang. What was that? Apa tadi itu? Atau misalnya ada suara di belakang di dapur, klontang gitu. Prang. Ada suara di dapur, prang, ada yang jatuh gitu. Pasti kita tanya, what was that? Apa tadi itu? That was a cat. Pasti ya, itu kucing. Where was the Declaration of Independence of Indonesia? Di manakah deklarasi atau proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di Jakarta. Jadi ini setelah was ada B-nya, bendanya, sesuatu. Apa sesuatunya? Deklarasi atau proklamasi. When was the Declaration of Independence of Indonesia? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? On 7 August 1945, tahun 1945. Selanjutnya, WH question bentuk verbal. Rumusnya, setelah WH tadi diikuti did, subjek, kemudian bentuk pertama. Jadi untuk bentuk verbal, ada kata kerjanya. Menanyakan informasi berhubungan dengan kata kerja. Karena ada verb, verbal. What did Maradona play? Apa yang dimainkan Maradona? He played football. Dia bermain sepak bola. Where did Soekarno declare the independence? In Jakarta. Di mana memproklamasikannya? Di Jakarta. Kemudian, when did Soekarno declare the independence? On 17 August 1945. Why did Japan surrender? Kenapa waktu itu Jepang kok menyerah? Because US bombed Japan. Karena Amerika mengebom Jepang. Bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi dalam simple past, kalimat tanya ini ada exception atau pengecualian. Pengecualiannya, kenapa ada pengecualian? Karena ada dua kata tanya. Karena ada dua kata tanya yaitu what dan who yang bisa langsung diikuti kata kerja bentuk kedua tanpa ada subjeknya. Jadi cukup membuat kalimat tanya dengan dua kata itu. Misalnya, ini yang masih menggunakan subjek. What did Maradona play? He played football. Untuk membuat kalimat tanya, who played football for Argentina in World Cup 1986? Who played football for Argentina in World Cup 1986? Maradona. Jadi siapa yang bermain untuk Argentina di Piala Dunia tahun 1986? Ada banyak ya, kita sebut salah satu yang terkenal, Maradona. Jadi di tahun itu Maradona bersama Argentina menjuarai Piala Dunia. Selanjutnya, what did Brontosaurus eat? They ate grass and leaves. Apa yang dimakan? Itu masih ada subjeknya, Brontosaurus. Kalau tanpa subjek, contohnya, what made you happy last night? Apa yang membuatmu senang atau bahagia tadi malam? Liverpool FC won a match. Liverpool memenangkan sebuah pertandingan. Ini tim sepak bola, berarti ya Liverpool memenangkan pertandingan sepak bola. What made you happy last night? Kawan kita ada yang seneng tuh. Semalam kan, mungkin dia jingkrak-jingkrak. Kita kan lagi main game misalnya, nggak care. Paginya kita tanya, what made you happy last night? Semalam kenapa tuh kamu kok seneng banget? Apa yang membuat kamu senang tadi malam? Liverpool memenangkan sebuah pertandingan sepak bola. Who did Bandung Bondowoso kill? Prabu Baka. Ini cerita
ini cerita Candi Prambanan, Candi Sewu, Thousand Temple. Who did Bandung Bondowoso kill? Siapa yang dibunuh oleh Bandung Bondowoso? Ini masih ada subjeknya. Subjeknya adalah Bandung Bondowoso. Kemudian ketika tidak ada subjeknya, who killed Prabu Baka? Siapa yang membunuh Prabu Baka? Bandung Bondowoso. Who killed Prabu Baka? Siapa yang membunuh Prabu Baka? Bandung Bondowoso. Oke, that's all. Sudah semua. Ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat ya, and thanks for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.